Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah. Bersama saya Arina Nurrohma, dan kali ini kita akan membahas mengenai capaian yang dicapai oleh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Britania Raya dan juga Irlandia yang berhasil menjadi salah satu anggota dalam Dewan Muslim di Inggris. Dan untuk mengetahuinya kita nanti akan berbincang dengan kader-kader persyarikatan. Namun sebelum itu kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On behalf of the Muslim Council of Britain, MCB, I'm delighted to welcome PCIM UK and Ireland, which is part of Muhammadiyah, and just to say that it has become an official member, affiliate member of the Muslim Council of Britain. It is the first Indonesian organization to join the MCB, and we are really looking forward to working with you, and we think that we have a lot to learn from each other. Inshallah, there are lots of things that we can celebrate and learn from each other. For example, you come from a Muslim majority background. Indonesia is the world's largest country containing Muslim population. We are in the UK a minority faith, and we will exchange our views and ideas and look forward to working together. MCB has more than 500 institutions affiliated to it. Many of them are mosques, religious institutions, educational bodies, and professional organizations, reflecting the rich diversity of British Muslim life. And the Indonesian group joining us means that you will be adding to that diversity, adding to that colorful membership that we have, inshallah. In terms of challenges facing the Ummah, not just us in the UK or you in Indonesia or anywhere in the world, we have many challenges. But if we unite, which is one of our central message, if we unite and work together, then inshallah the future is very bright for all of us. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold firmly together to the rope of Allah and do not be divided. This is from Surah Al-Imran, verse 103. We need to practice this, because a lot of the time we talk about unity, but we don't practice it. We need to work hard to try and bring people together, and that's what we're trying to do as an umbrella body. We have more than 500 institutions affiliated to us, and more are joining day by day. The MCB seeks to promote the balanced and moderate way of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala describes Muslims as a balanced community, as a balanced nation. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. The gist of that message is that Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Baqarah verse 143 is saying that we have made you the balanced nation. So we need to seek for that moderate, that balanced approach. At the same time, whatever problem we may be facing as individuals, as a community, whether in the UK or elsewhere, we need to realize that Allah subhanahu wa ta'ala is watching over us. He's there, and He can change any situation. Nothing is too big for Allah subhanahu wa ta'ala. We are all going through a test. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ali Imran, verse 139, do not lose heart or fall into despair. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. You will have the upper hand if you are true believers. So we are told not to despair, not to lose heart. So let us help each other, lift each other up, and work together, inshallah. And inshallah, if we also stand up firmly for justice and fairness, then you will realize that we will do well, inshallah. Again, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah number 4, Surah Nisa, verse 135, let us stand firmly for justice and as witness
for Allah, and inshallah we will be able to bring people together, we'll be able to help each other, Muslims or non-Muslims, because we are all part of that human family. Allah subhanahu wa ta'ala will bless you. I pray that Allah subhanahu wa ta'ala bless all the work of Muhammadiyah. From what I have learned so far, you're doing great work. Wish you all the best. I ask my Muslim brothers and sisters all around the world to pray for us and to do what you can to support us. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itu tadi tayangan bagaimana akhirnya kader atau pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Britania Raya dan Irlandia bisa bergabung menjadi organisasi Indonesia pertama yang ada di Dewan Muslim Inggris. Dan untuk mengetahuinya bagaimana pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Britania Raya dan juga Irlandia bisa bergabung menjadi anggota di Dewan Muslim Inggris, kita sudah bersama dengan Mbak Ince Dian Apriliani Azhir selaku Ketua PCIM Britania Raya dan juga Irlandia. Assalamualaikum Mbak Ince. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ince, kalau kita melihat bahwa kabar bahagia begitu ya yang sampai ke Indonesia bahwa PCIM Britania Raya dan Irlandia ini bisa bergabung menjadi anggota dari Dewan Muslim Inggris. Apa yang pada akhirnya PCIM Britania Raya ini bisa bergabung di sana? Oke, iya, alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah karena kami PCIM ini bisa menjadi anggota Dewan Muslim Inggris atau di Inggris sendiri disebutnya Muslim Council of Britain atau MCB. Dan tentu saja kabar bahwa kami adalah organisasi pertama dari Indonesia yang bergabung dan juga saat ini masih satu-satunya sebagai perwakilan Indonesia di Dewan Muslim Inggris. Nah, kalau untuk kronologi bergabungnya sendiri tentu saja melalui proses panjang ya. Pertama, kami mengajukan keanggotaan dan melalui berbagai macam proses verifikasi yang cukup teliti, di mana ada proses due diligence juga. Dewan Muslim Inggris menanyakan aktivitas kami, siapa yang kami layani, dan kontribusi kami bagi komunitas. Nah, prosesnya ini sudah berjalan dari sejak Juni hingga kepastian diterimanya ini di 21 Juli 2026. Dan kalau boleh kami berterima kasih, kami juga berterima kasih kepada media-media Muhammadiyah yang ada di Indonesia, karena terus mengupdate berbagai macam platform dan juga berita kami bergabung di MCB ini yang membuat proses verifikasinya jadi lebih cepat. Karena ketika kami pertama kali bergabung ke MCB ini, kami disambut dan pimpinan tertinggi dari MCB ini yaitu Sekjen Dr. Wajid Akhtar bahkan membagikan website History of Muhammadiyah yang diambil dari website Muhammadiyah, PP Muhammadiyah yang resmi yang berbahasa Inggris. Okay. Jadi kalau menurut kami yang menjadi pertimbangan MCB mungkin ya, karena kami tidak masuk ke dalam proses, tentu saja karena kami adalah yang mengajukan, menurut saya yang menjadi pertimbangan terbesarnya itu adalah nama besar Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Masya Allah. Nah, ini bagaimana ketika sudah masuk menjadi anggota dari LCB ya sebutannya, Dewan Muslim di Inggris ini adalah apa saja yang nantinya akan dilakukan PCIM Britania Raya dalam berkontribusi aktif di sana? Oke, jadi karena MCB ini punya lebih dari 500 anggota yang terdiri dari masjid, organisasi muslim, maupun organisasi profesi muslim yang ada di UK. Jadi kita punya banyak akses kepada komunitas-komunitas muslim yang ada di UK. Dan kebetulan hari Ahad kemarin kami sudah bertemu dengan wakil sekjen dari Dewan Muslim Inggris yaitu Maswood Ahmed, dan kami sudah mendiskusikan berbagai macam kolaborasi dan juga program-program yang saat ini sedang kami rancang dan belum saya bisa umumkan karena memang masih dalam proses inisiasi dan akan kami umumkan di waktunya nanti ketika sudah tereksekusi.
Kalau lihat dari prosesnya, kronologinya tadi ya, Mbak Ince, kalau pada akhirnya PCIM bisa bergabung menjadi anggota di sana dengan melakukan pendaftaran, kemudian diverifikasi dan tertarik dengan Muhammadiyah tentu saja secara keseluruhan profilingnya. Nah, itu apa saja yang paling diminati dari NCB ini kepada PCIM Britania Raya di sana? Eh, Kalau yang saya perhatikan dari cara mereka menyambut kami bergabung di Dewan Muslim Inggris adalah rekam jejak, tentu rekam jejak ya. Ya. Rekam jejak Muhammadiyah sendiri sebagai salah satu organisasi besar Muslim di Indonesia. Kemudian saya juga sempat bertanya kepada Wakil Sekjen, kenapa menerima Muhammadiyah? Karena dan beliau menjawab bahwa mereka memang membutuhkan dukungan dari negara-negara Muslim atau negara-negara mayoritas Muslim. Jadi ini juga sekaligus kehadiran Muhammadiyah ini sekaligus juga menjawab bahwa kemana sih negara Muslim terbesar yang ada di dunia ini kok tidak ada di dalam Dewan Muslim Inggris gitu. Selama ini di Dewan Muslim Inggris itu isinya adalah didominasi dari Muslim dari Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh, dan masuknya Indonesia itu sekaligus menjawab eksistensi dari negara Muslim terbesar di dunia. Ternyata ada juga perwakilannya di UK. Dan selanjutnya juga mereka melihat rekam jejak dari PCIM, dan salah satu yang menentukan itu adalah kami kebetulan bermitra dengan East London Mosque dan London Muslim Center, di mana East London Mosque dan London Muslim Center itu adalah mitra terbesar dari MCB. Jadi itu mempercepat proses verifikasi juga karena kami diterima sama salah satu mitra mereka. Kemudian kami juga hadir di konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh MCB sebagai satu-satunya perwakilan Indonesia, di mana kami di saat itu bertemu dengan pimpinan-pimpinan dari Dewan Muslim Inggris, termasuk salah satunya adalah mantan Sekjen Mbak Zara Muhammad yang sempat diundang oleh Prof. Din Samsudin untuk hadir ke Jakarta beberapa bulan yang lalu. Dan proses-proses rekam jejak tersebut yang sepertinya mempercepat proses verifikasi sehingga kami diterima sebagai anggota MCB. Baik, luar biasa sekali. Nah, ada mandat khusus mungkin yang sudah ditunjuk walaupun masih sangat baru sekali masuk bergabung dengan NCB begitu. Adakah pesan-pesan khusus begitu dari Dewan Muslim di Inggris sendiri, NCB ini? Kalau mandat khusus sebenarnya tidak ada. Kami diterima itu karena kami sesuai dengan visi dan misi dari MCB ini, di mana semangatnya adalah semangat kolaborasi dan persatuan Muslim. Baik, oke. Nah, jadi baik. Kalau apa NCB melihat Muhammadiyah, artinya kan ini menjadi peluang begitu untuk Muhammadiyah dan Indonesia, Muslim di Indonesia menjadi lebih dikenal lagi di UK dan juga negara-negara Eropa lainnya begitu dengan keberadaan PCIM Britania Raya ini. Nah, peluang-peluangnya yang bisa dikerjasamakan dengan Muhammadiyah ini apa saja nih, Mbak? Oh, sebenarnya banyak sekali, terutama untuk akses ya, karena sekali lagi MCB ini adalah payung besar organisasi Muslim terbesar yang ada di UK, di mana punya lebih dari 500 jejaring masjid dan organisasi Muslim, di mana juga ini bisa menjadi platform kita untuk menyuarakan kepentingan Muslim yang ada di UK. Tentu saja manfaat untuk Indonesianya sangat besar, di mana di MCB sendiri ini ada banyak organisasi pendonor yang tentu saja organisasi Muslim, di mana mereka juga termasuk East London Mosque itu pernah menyalurkan bantuan bencana untuk Indonesia. Ya, jadi dari segi itu aja sudah banyak, dan ada banyak hal lain termasuk East London Mosque sudah memberikan mimbar untuk Muhammadiyah ketika ada pimpinan pusat Muhammadiyah yang hadir di UK, dan akan diberikan mimbar khusus untuk berceramah ke masyarakat lokal Muslim di Inggris. Baik, luar biasa sekali Mbak Ija. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita Mbak Ija, dan juga melihat bagaimana nantinya apa saja yang akan dilakukan PCIM Britania Raya usai menjadi anggota NCB ya di UK. Usai jeda berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Kami akan segera kembali.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Diaspora Muhammadiyah, masih bersama dengan Mbak Inke selaku Ketua PCIM Britania Raya dan juga Irlandia. Mbak Inke, kalau kita melihat banyak sekali tadi peluang yang bisa dikerjasamakan dengan Muhammadiyah, dan ini juga menjadi jalan untuk mengenalkan Muhammadiyah dan mengepakkan sayapnya yang lebih luas lagi ke depan. Nah, kalau melihat NCB ini, mungkin banyak sekali pemirsa TVMO yang masih belum mengetahui apa sih peran-peran dari NCB ini dan apa saja sih program-program yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan selain melakukan persatuan umat di sana, gitu. Oke, jadi MCB ini memang adalah seperti yang saya selalu sebutkan bahwa organisasi payung yang memayungi semua organisasi Muslim yang ada di UK, jadi payung terbesar. Dan lewat MCB ini itu banyak sekali program-program kolaboratif yang dilaksanakan. Yang saya ingat itu adalah salah satunya Visit My Mosque, di mana masjid-masjid yang tergabung di MCB ini melakukan kampanye-kampanye untuk Visit My Mosque. Dan juga ketika ada isu Islamofobia, MCB ini selalu menjadi garda terdepan yang membela Muslim yang ada di UK. Dan salah satunya sempat ada konflik Islamofobia di Northern Ireland, di Irlandia Utara, di mana perwakilan MCB diterima dengan baik oleh First Minister yang ada di Northern Ireland, semacam pemerintah, perwakilan tertinggi pemerintah yang mau duduk bareng MCB bagaimana caranya mengatasi konflik agama yang ada di Northern Ireland. Jadi karena kita bersatu, nah jadi suara kita bisa jadi lebih menyatu dan diterima oleh media maupun pemerintah yang ada di UK. Wah, menarik sekali. Nah, ini kalau kita tadi NCB sudah didetailkan oleh Mbak Ince begitu ya, apa saja yang nantinya akan dilakukan, dan ini adalah alhamdulillah sekali menjadi salah satu organisasi Muslim pertama yang bisa bergabung di NCB. Nah, untuk tahun ini apa saja yang akan program-program apa saja yang akan dilakukan oleh PCIM Britania Raya, Mbak Inka? Oke. Sebenarnya ada beberapa inisiatif yang sedang kami siapkan dan akan kami umumkan pada waktunya. Cuman yang bisa saya sampaikan sekarang adalah arah kami tentu saja untuk memperkuat jejaring diaspora, kemudian melaksanakan kegiatan pendidikan dan keislaman bagi komunitas Indonesia dan juga komunitas lokal UK yang ada di sini, serta kolaborasi lintas komunitas melalui platform MCB. Salah satunya yang terdekat, kami akan menggandeng MDMC untuk bergabung di platform MCB supaya bisa menyediakan layanan kesehatan mental untuk diaspora Indonesia yang ada di UK yang berbahasa Indonesia. Masya Allah. Nah, ini apakah dengan bergabungnya PCIM Britania Raya ini juga bisa mempermudah banyaknya kader persyarikatan yang bisa menempuh pendidikan di kawasan Eropa termasuk di Britania Raya sendiri, Mbak? Oke, kalau untuk akses beasiswa dengan akses organisasinya kan sebenarnya different path ya, beda jalur. Nah, cuman kami bisa menyediakan banyak sekali kolaborasi kemudian peluang untuk teman-teman yang studi ke UK, di mana karena kami tergabung di MCB ini dan masjid-masjid juga mayoritas memang tergabung di MCB ini, jadi kader-kader kita bisa berkontribusi ke masjid-masjid lokal terdekat. Baik. Wow, dan juga bisa kami diberi peluang oleh East London Mosque kalau mau membuat imam exchange atau mau belajar bagaimana pengelolaan masjid yang ada di UK. Oke, berarti mungkin lebih ke bagaimana jika misalnya melakukan kolaborasi riset. Nah, itu bisa dilakukan ya dengan akan cukup leluasa sekali ketika pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Britania Raya ini bergabung di NCB ini ya. Nah, kita beralih ke PCIM Britania Rayanya sendiri, Mbak. Sudah berapa jumlah kader yang sudah bergabung di PCIM Britania Raya sendiri? Kalau di PCIM ini pengurusnya itu ada 48, kemudian untuk kadernya sendiri ada 107, sampai saat ini rekodnya 175 orang. Tersebar di berbagai negara bagian yang ada di Britania Raya,
England, Wales, Scotland, kemudian Northern Ireland, dan juga di Republic of Irlandia. Oke, baik, luar biasa sekali. Mbak Inja, kalau kita tahu bahwa banyak sekali yang sudah dilakukan PCM Britania Raya, mungkin apa sih tantangan di sana selain tadi di UK itu salah satunya adalah permasalahannya masih banyak Islamophobia begitu ya? Karena masing-masing setiap negara itu kan memiliki tantangan tersendiri ya untuk mengenalkan persyarikatan begitu. Nah, kalau di UK sendiri seperti apa? Oke, ya betul. Kalau tantangan kami tentu saja ya kami sadar bahwa PCIM ini adalah anggota baru dan relatif lebih uh, kecil dibanding komunitas yang sudah mapan yang sudah beragam di UK. Dan tantangan nyatanya tentu saja perbedaan bahasa, tradisi, dan juga membangun kepercayaan sebagai PCIM ini kan butuh waktu. Jadi strategi kami sederhana, kami mulai dari kontribusi yang nyata dan konsisten, kemudian kami banyak mendengar dan banyak belajar, serta membangun relasi secara bertahap, dan mengedepankan nilai-nilai bersama ketimbang perbedaan. Jadi kami sebagai PCM datang ke MCB ini bukan untuk menonjolkan diri, tapi bagaimana caranya agar kami juga bisa memberikan manfaat untuk umat. Masya Allah. Oke, terima kasih Mbak Inca. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tentu saja tetaplah bersama kami di Diaspora Muhammadiyah, pemirsa TV-mu. Kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohmah dan juga Mbak Inca. Mbak Inca, kalau kita lihat luar biasa sekali dengan ada angin segar dari PCM Britania Raya begitu. Nah, apakah dari kader-kader yang ada di sana itu sudah banyak yang residen permanen, Mbak? Mengingatkan banyak kalau di negara-negara lain untuk mengembangkan PCM ini rata-rata negara yang cukup survive dan bisa berkembang sangat baik adalah negara-negara yang banyak kadernya itu sudah banyak yang residen permanen. Nah, kalau di Britania Raya sendiri seperti apa nih? Apakah ini kan sudah bergabung di NCB, tentu saja harus ada penerusnya yang tetap begitu ya, agar keberlangsungannya itu bisa lebih baik lagi ke depan. Nah, bagaimana itu? Ya, betul. Jadi yang membedakan PCIM dari organisasi lokal yang ada di UK, organisasi diaspora lokal yang ada di UK itu karena memang kami menggandeng tidak hanya student, tapi juga diaspora untuk ikut bergabung dan aktif di PCIM ini. Kemudian yang dalam waktu dekat, ini jadi saya bocorin ini, kami sedang memproses untuk membangun Yayasan Muhammadiyah sebagai badan hukum legal, yaitu register charity di pemerintah UK, di mana di dalam organisasi yayasan ini kami merancang bahwa untuk nominate trustee-nya atau dewan pengurusnya itu adalah kami tunjuk pengurus-pengurus PCIM yang statusnya sebagai diaspora atau permanent resident. Di mana untuk PCIM sendiri porsinya adalah sebagai ex officio, dewan pengurus yayasan yang ex officio, yang di mana ex officio ini memudahkan kami ketika nanti pergantian pengurus, karena melekat kepada jabatan PCIM-nya, tidak melekat kepada namanya. Jadi kalau nanti ini legacy diteruskan kepada kepengurusan selanjutnya, walaupun misalkan dia adalah mahasiswa yang punya visa terbatas tinggal di UK, itu tetap bisa melanjutkan keberlangsungan dari yayasan dan juga aktivitas yang ada di PCIM. Jadi artinya ini akan menjadi legacy begitu ya, agar tetap pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Britania Raya ini masih terus eksis baik di NCB sekalipun begitu. Nah, ini ada harapan khusus dan juga apa saja nanti yang akan dilakukan PCM Britania Raya ke depan, dan tentu saja punya target-target tersendiri ya ke depannya. Boleh disampaikan, Mbak Ince? Ya, kebetulan kemarin kami bertemu dengan wakil Dewan Sekjen MCB. Kemudian kami sampaikan bahwa salah satu program kami ingin membuat home care. Dan ini adalah sebenarnya dari prakarsa kepengurusan sebelumnya. Jadi kami hanya melanjutkan legacy dari kepengurusan selanjutnya.
Kemudian kami diberikan harapan dari MCB karena ternyata untuk membangun home care itu harus punya license social worker, di mana MCB ini punya license itu. Jadi harapan kami untuk mendirikan home care itu jadi lebih visible gitu dengan kehadiran kami di MCB. Nah, kemudian untuk membangun home care ini kan membutuhkan yayasan, dan ini yang kami sedang lakukan berkolaborasi dengan PR yang juga pengurus PCIM. Jadi porsinya itu 60% PR, 40% student, tapi student ini sebagai ex officio. Jadi statusnya melekat ke jabatan PCIM-nya, bukan ke orangnya, sehingga ketika nanti ada pergantian pengurus bisa tinggal diteruskan. Kemudian harapan khususnya tentu saja karena memang kami saat ini masih satu-satunya dari Indonesia, kami berharap bahwa komunitas diaspora Indonesia lainnya yang ingin berproses maupun ingin bergabung ke MBC juga bisa kami bantu untuk bisa segera berproses dan juga terverifikasi diterima sebagai anggota dari Dewan Muslim Inggris. Karena niat kami, sekali lagi saya sampaikan di mana-mana, bahwa PCIM itu tidak bermaksud untuk memonopoli, tapi semangat yang dibawa oleh PCIM adalah semangat kolaborasi. Jadi kami membuka pintu selebar-lebarnya dan mendoakan supaya semakin banyak organisasi Indonesia yang menyusul masuk ke dalam Dewan Muslim Inggris, supaya suara umat Muslim Indonesia di Inggris itu bisa semakin kuat dan bermanfaat. Jadi kita datang ke UK ini tidak lagi sebagai tamu, tapi juga memang sebagai tuan rumah sendiri di UK. Baik, luar biasa sekali Mbak Ica. Jadi tadi harapan Mbak Ica dan juga bisa banyak organisasi Muslim yang bisa bergabung di NCB gitu ya, yang bisa difasilitasi oleh PCIM Britania Raya, tentu saja lewat inisiasi tadi Mbak Ica dan juga rekan-rekan di sana. Saya sekali lagi ucapkan selamat Mbak atas capaian dari PCIM Britania Raya. Semoga terus berkembang di sana. Mbak Ica sehat dan salam untuk kader-kader persyarikatan yang ada di Britania Raya. Dan demikian pemirsa perbincangan saya dengan Mbak Ica dari pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Britania Raya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di Britania Raya, menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya Arina Nur Rohmah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TVMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.